Selamat pagi Pak Eko, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPAS di kelas 3 yang akan Pak Eko laksanakan besok. Ya, baik Pak. Apa tujuan dari pembelajaran Pak Eko tersebut? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang metamorfosis yang terjadi pada binatang. Wah, materi yang sangat menarik Pak Eko. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Pak Eko gunakan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran diantaranya problem based learning, kemudian diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik, saya ingin Pak Eko memfokuskan pengamatan pada diskusi kelompok. Ya, baik Pak. Pak Eko bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan ini Pak Eko. Baik. Baik Pak Eko, saya kira cukup pertemuan hari ini. Sampai ketemu di hari berikutnya Pak Eko. Siap, terima kasih. Kampung dan Belalang berapa tahap yang melalui? Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan berdasarkan contoh yang kalian lihat tadi ya. Ternyata metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang tadi kalian lihat ada berapa? 4 tahap perubahan, itu disebut metamorfosis sempurna ya. Nah, yang kedua disebut coba perhatikan ya, dari hasil gambar yang kita sudah bahas bersama tadi, ternyata dapat disebutkan ya, yang sebagian binatang mengalami metamorfosis sempurna. Yang sempurna yang mengalami 4 tahap, yang tidak sempurna hanya mengalami berapa? 3 tahap ya. Bisa ya bedakan ya. Nah, sudah bisa membedakan? Nyamuk dan kupu-kupu tadi mengalami 4 tahap, berarti termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Nah, kalau yang ini capung dan apa? Belalang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya mengalami 3 tahap perubahan. Sampai di sini. Nah, yuk sebelum Pak Guru lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, Nabil. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Nah, bagus, pertanyaannya bagus ya. Tadi kan Pak Guru hanya menyebutkan beberapa contoh hewan ya, sedikit hewan. Yang kita bahas tadi semuanya mengalami metamorfosis. Tadi Nabil bertanya, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Jelas ya? Nah, sekarang kembali ke gambar yang tadi ya. Kita sudah paham atau sudah bisa membedakan hewan metamorfosis yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, sekarang Pak Guru akan menunjukkan gambar kembali. Kalian sebutkan kira-kira gambar yang Pak Guru sebutkan termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak ya. Bersama-sama yang kompak jawabannya. Belalang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Betul. Ya, dari yang tidak dulu. Sekarang gambar jangkrik. Jangkrik mengalami metamorfosis sempurna atau tidak, Amir? Jangkrik mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak, karena hanya mengalami 3 tahap ya. Kecoa. Nah, kecoa termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, benar. Nah, siap ya.
yang hidupnya menjadi dua alam, ya. Nah, kata termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Yo, ini belum Pak Bubar tadi. Nah, kira-kira kalau menurut kalian sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang lain? Sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak, kita bahas sekarang. Kata telurnya berubah menjadi kecil. Oh, telur bentuk satu. Menetas menjadi cebong. Dua. Kecebong atau beru. Kemudian kecebong atau beru itu berubah menjadi berudu atau kecebong berkaki. Tiga. Kemudian baru jadi katak kemudian untuk mendistribusikan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, ya. Kalian bahas bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang Pak Guru tentukan kelompoknya. Sudah siap? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Pak Guru bagi ya untuk mengerjakannya, ya. Nah, ini ditulis nama kelompoknya. Nah, salah satu bertugas untuk menulis. Yo, siapkan alatnya. Ditulis nama anggota kelompoknya semuanya, ya. Terus ini langsung yang jatah menulis satu orang, nanti yang maju satu orang, ya. Langsung ya, Pak Guru bagi satu-satu gambar yang akan kalian diskusikan. Ingat-ingat diulang kembali, ditulis kelompoknya sesuai dengan yang tadi Pak Guru tentukan, ya. Tulis kelompok 1, tulis kelompok 1, kelompok 2, tulis kelompok 2, beri kepada kelompok 2, kelompok 3, tulis kelompok 3, yang kelompok 4, tulis kelompok 4, ya. Tulis dulu nama binatangnya, jangan sampai keliru, ya. Nama binatangnya ditulis, kemudian jenis metamorfosis yang dialami, metamorfosis sempurna atau tidak sempurna, ya. Kemudian juga tahap atau urutan perubahan metamorfosisnya. Dimulai dari apa tadi? Telur, jadi apa, jadi apa, jadi apa, ya. Nah, perhatikan. Nanti ada yang perubahannya 4, ada yang 3. Paham, ya, sampai sini, ya. Semua selesai? Nah, sekarang kita, ya, presentasikan atau kalian sampaikan di depan satu-satu. Sudah siap, ya? Kelompok 1 akan maju menyampaikan hasil diskusinya, ya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Ya, dengarkan baik-baik. Menyampaikan diskusi bersama. Ya, bacanya keras. Pertama, hewan nyamuk. Jenis metamorfosis sempurna. Ya. Terus tahapan metamorfosis Tahapan metamorfosis dimulai dari telur menjadi, jentik-jentik, kemudian menjadi apa lagi? pupa Pupa atau popong dan terakhir. dan imago. Nah, hasil diskusi dari kelompok 1 dari hewan nyamuk, jenis metamorfosisnya sempurna. Tahapan metamorfosisnya dimulai dari telur berubah menjadi sentik-sentik, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi madu atau hewan-hewan. Sekarang kelompok lain, coba ditanggapi. Kelompok 2, 3, 4. Ayo, tunjuk jari. Maju. Kelompok 2, 3, 4. Apakah ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1?
bertanya tidak? Kelompok yang lain? Atau menanggapi? Sudah betul atau belum kira-kira yang disampaikan kelompok 1? Satu tidak? Yang disampaikan kelompok 1? Dijawab. Satu tidak ya? Diulangi Pak Guru lagi. Hasil yang disampaikan kelompok 1 atau tidak? Satu tidak? Sudah betul ya? Jadi tentang morfosis dan tahapan perubahannya. Sudah, boleh kembali ke tempatnya. Sekarang lanjut kelas dari kelompok 3. Maju. Diwakili salah satu. Ya. Semuanya tangan di meja, kemudian lihat di depan. Sudah siap? Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Mulai. Nama binatang, kupu-kupu, Ya. jenis metamorfosis sempurna, Ya. Tahapan metamorfosis. telur, ulat, kelompok, imago. Nah. Oke, kelompok 4 perhatikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu binatangnya namanya kupu-kupu, jenis metamorfosisnya sempurna, tahapan perubahannya dimulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian imago atau hewan dewan. Coba, sudah setuju atau belum hasil diskusi dari kelompok 3? Setuju atau tidak? Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kalian sudah belajar dengan tertib, belajar dengan semangat. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah membahas bersama ya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau tadi sudah kegiatan, tadi sudah kegiatan diskusi bersama. Nah, sekarang coba Pak Guru akan mengevaluasi setiap anak. Nah, coba nanti tiap anak mengerjakan soal yang Pak Guru beri, ya. Nah, kalian kerjakan sendiri. Yang ini tidak diskusi, 5 menit ya. 5 menit selesai, nanti langsung dikumpulkan di meja masing-masing, nanti Pak Guru panggil. Sudah siap ya? Kita satu langsung diberi nama sendiri. Sudah ya? Cukup. Sejadinya tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk semuanya sejadinya. Itu pun di meja masing-masing. Itu pun di meja masing-masing ya. Tidak apa-apa. Kalian sudah selesai mengerjakan evaluasi ya. Nah, sudah cukup. Itu yang tenang. Tangan di meja. Masih semangat? Satu kali tepuk semangat. Ya, bagus, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya ya. Bagaimana apakah pelajaran hari ini yang kita pelajari bersama menyenangkan? Apakah kalian tertarik untuk belajar tentang metamorfosis? Ya, pelajaran yang kita pelajari hari ini ya itu ada di sekitar kita. Manfaatnya, nah, kalau kalian lihat di sekitar mungkin ada hewan yang sama dengan kita bahas ini, kalian akan tahu. Oh, kalian lihat bentuknya di sekitar kalian kemarin yang dibahas bersama ini namanya kepompong. Nah, kalian tahu. Oh, ternyata kepompong berfungsinya seperti ini. Terus lihat apa? Kupu-kupu. Nah, ternyata kupu-kupu bisa berubah jadi ulat sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu manfaatnya kita mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, sekarang
hasil dari pelajaran hari ini yang kita simpulkan. Nah, kita membahas tentang metamorfosis. Berarti yang dimaksud metamorfosis apa tadi? Dibaca bersama. Metamorfosis adalah 1, 2, 3. Itu yang dimaksud dengan metamorfosis. Kemudian ternyata metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis, sempurna dan tidak sempurna. Ya, siapa yang masih ingat contoh metamorfosis yang sempurna? Contohnya apa? Nyamuk. Apa lagi? Kupu-kupu. Yang sempurna nyamuk dan kupu-kupu contohnya. Contoh metamorfosis yang tidak sempurna apa tadi? Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya lalat dan kecoa. Bagus ya. Nah, sudah. Kita sudah belajar tentang metamorfosis hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ya. Sebelum pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya. Salah satu memimpin berdoa pulang. Ya. Yang lain tangan di atas ya. Berdoa dengan baik dan khusyuk. Mulai. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin bisa kita bertemu teman kita hari ini. Nanti saya ingin melihat kendala atau permasalahan yang Pak Eko hadapi selama pembelajaran yang kemarin Pak Eko temui. Kemudian Pak Eko, dari pembelajaran yang kemarin Pak Eko sampaikan, mungkin bagaimana siswa yang Pak Eko ajar? Mungkin pertama-tama kegiatan pembelajaran sudah lumayan cukup berjalan dengan lancar. Murid-murid juga sebagian besar antusias dalam menerima pelajaran. Berarti lancar dan antusias Pak Eko ya. Ada kendala lain yang mungkin ada peserta didik Pak Eko? Kendalanya yang saya amati dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya ada beberapa anak yang masih belum fokus dalam menerima pelajaran. Kira-kira penyebab anak tersebut kurang fokus itu kenapa Pak Eko ya? Mungkin dalam persiapan sebelum mulai kegiatan pembelajaran, mungkin pengecekan kondisi anaknya masih belum maksimal. Berarti sebelum pembelajaran masih belum itu ya, belum melakukan pengecekan secara menyeluruh gitu Pak Eko ya? Mungkin itu kendalanya Pak, karena masih sedikit kurang maksimal Iya. persiapan pembelajaran. Berkaitan hal tersebut, langkah apa yang Pak Eko nantinya akan coba untuk memperbaiki agar siswa-siswa menjadi aktif dan semangat mengikuti pembelajaran Pak Eko? Karena yang saya amati ada beberapa anak yang kurang fokus dalam menerima pelajaran, dan juga ada beberapa anak yang masih mungkin berbicara sendiri Pak saat kegiatan pembelajaran. Mungkin saya akan menyiapkan materi pembelajaran, yaitu diantaranya media pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak, supaya anak-anak lebih antusias dalam menerima pelajaran. Mengonsep sebuah pembelajaran, kemudian edukasi Pak Eko. Itu sangat bagus sekali Pak Eko. Langkah awal dari rencana panjenengan itu seperti apa Pak Eko? Persiapan kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak, saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang menarik. Mungkin nanti akan diselingi dengan permainan-permainan yang menarik juga, sehingga nanti antusias anak dalam kegiatan pelajaran akan lebih baik lagi dan lebih maksimal Pak. Berarti sebagai penarik minat belajar peserta didik nanti akan dikonsep ada ice breaking gitu sih Pak Eko ya? Ya, seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Eko. Nah, kira-kira
tadi mengantisipasi dari siswa yang kurang fokus, kurang semangat dan antusias untuk pembelajaran melalui media dan SB. Kemudian kira-kira mulai kapan Pak Eko akan menerapkan hal tersebut, Pak Eko? Dengan persiapan untuk mempersiapkan media pembelajarannya Pak, dan kegiatan permainan yang akan dilaksanakan nanti minggu depan Pak, mungkin sudah bisa dilaksanakan untuk kegiatan tersebut Pak. Berarti rencana minggu depan Pak Eko ya? Iya. Bagus Pak Eko, karena lebih cepat berarti lebih baik itu Pak Eko ya? Nah, kemudian sebagai wujud tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran Pak Eko, seperti apa Pak Eko? Pelakunya setelah kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan, diharapkan semua siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan antusias serta fokus dalam menerima pelajaran, dan diharapkan hasil dari serapan materi yang disampaikan bisa maksimal. Oke. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan Pak Eko tentang gambaran proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian kapan rencananya. Perasaan Pak Eko setelah kita tadi ngobrol bareng, kemudian Pak Eko menyampaikan permasalahan dan juga Pak Eko sudah menemukan metode penanganan berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Perasaan Pak Eko sekarang seperti apa Pak Eko? Rasanya tentunya lega Pak, dan juga tentunya saya merasa senang karena dengan kita berdiskusi dan tanya jawab tersebut, kayaknya saya dapat inspirasi untuk menggunakan metode baru Pak, untuk membuat kegiatan pelajaran lebih menarik lagi Pak. Iya. Terima kasih Pak Eko, luar biasa semangat dan dedikasi panjenengan untuk mencerdaskan murid-muridnya mengatasi solusi dan permasalahan yang Pak Eko alami di kelas tersebut. Semoga bisa memberi inspirasi juga buat saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eko untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sehingga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk saya dan juga untuk Pak Eko nantinya. Terima kasih Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Alhamdulillah, kami Rabbal Alamin Pak. Terima kasih untuk masukannya dan sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Sama-sama Pak Eko.